Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Qala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, ataitu fawaqaftu ala sairi turuq al-musilati ila Allah Ta'ala fawajadtuha muzdahimatan bis-salikin. Aku datang berhenti atas sekalian tarikat-tarikat yang menyampaikan kepada Allah. Aku dapati pada tarikat-tarikat itu sesak dengan orang-orang salikin. 4 tarikat ini penuh dengan orang-orang salikin. 4 tarikat ini penuh dengan orang-orang salikin. Summa waqaftu ala babi dzurri wal iftiqar. Kemudian aku berhenti di pintu kehinaan dan kefakiran. Nah, aku pilih jalan kefakiran, jalan kehinaan. Wajadtuhu khaliya. Aku dapati jalan itu kosong daripada orang-orang salikin. Namun jalan itu kosong, lancar kalau itu. Coba kalau sesak, macet. Jadi di jalan-jalan menuju Allah lewat jalan kaya, lewat jalan jadi pejabat, memang itu bisa menuju kepada Allah. Kalau pejabat ini baik, jujur, adil untuk kepentingan rakyat, ini menyampaikan dia kepada Allah. Orang kaya yang seperti Abdurrahman bin Auf menyampaikan dia kepada Allah. Tapi ini sesak kebanyakan orangnya, bisa macet. Nah, aku lihat ada tarikat yang memilih kehinaan, kefakiran, kosong. Kosong. Fattakhastuhu, maka aku jadikanlah itu jalan aqraba tariqin musil, paling dekat jalan yang menyampaikan ilallah subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hikmah 1, 2, 3, 4 ini itu berhubungan antara satu dengan yang lain. Alhasil kesimpulan daripada beberapa hikmah ini, man warada alaihi al-faqru falyaj'alhu tariqan musilan ila Allah Ta'ala. Barang siapa yang datang atasnya kefakiran. Nah, barang siapa yang datang atasnya kefakiran, gak ada baharta, gak ada berduit, seadanya. Falyaj'alhu tariqan musilan ila Allah Ta'ala, jadikanlah itu jalan yang menyampaikan kepada Allah. Jangan disia-siakan. Mana sudah fakir, kelakuan pulang macam-macam. Nah, ini datang kefakiran, usahanya bangkrut, hutang banyak. Nah, jadikanlah itu jalan yang menyampaikan kepada Allah. Wadhalik, yang demikian, bagaimana caranya membuat itu jalan yang menyampaikan kepada Allah? Pertama, bisabri, dengan sabar. Kadang mengeluh kesana kemari. Yang kedua, warridha, ridha, terima dengan lapang dada. Yang ketiga, wal farah bisyi'aris salihin, gembira dengan syiar orang-orang saleh. Nah, jadi kefakiran itu sabar, ridha, dan kita gembira karena ini merupakan sesuatu yang berharga yang diberikan Allah, yang bisa menyampaikan kepada ma'rifatullah. Nah, jadi kefakiran itu jadi jalan yang menyampaikannya. Kalau kita ulah jalan, kalau kita bikin jalan demikian. Waman warada alaihi al-ghina, siapa yang datang atasnya kaya. Kalau orang itu sudah dikehendaki Allah kaya, kada kawa miskinnya. Kada beriakan, datang pulang harta. Diberiakan terus kamarian tadi, malam datangan pulang hartanya. Abdurrahman bin Auf jual sana sebidang tanah sekian miliar duitnya. Beriakan semuaan, isuk datang pulang harta. Anak jadi miskin, kada kawa miskin. Nah, orang yang fakir pun nak jadi kaya kada kawa juga. Usaha apa itu tampilnya gagal aja, usaha ini juga gagal, ini bangkrut, kada mau.
Nah, orang yang datang atasnya kaya, falyaj'alhu tariqan musilan ila Allah Ta'ala, jadikanlah jalan yang menyampaikan kepada Allah. Kayak apa supaya kekayaan ini bisa menyampaikan kita kepada Allah, bisa membawa kita ke surga. Wadzalik yang demikian bisyukri, syukur. Syukuri pemberian Allah nih. Syukuri, akui bahwa ini nikmat Allah. Satu. Yang kedua, wal badli wal infaq fi sabilillah taala. Berikan. Nafkahkan di jalan Allah. Allah mengirim kita kekayaan bukan untuk kita, tetapi untuk kaum muslimin yang memerlukan, cuma lewat kita. Bila kita menyimpan, kita khianat. Datang 1 miliar diberikan 10 juta, itu khianat. Kalau hendak kaya ini menyampaikan ke surga. Kalau kada hendak ke surga, simpan di dalam peti besi sampai mati kada apa-apa. Kalau hendak ke surga, kalau hendak ke surga, bahwa kekayaan itu jadikanlah jalan menuju Allah. Pertama disyukuri, akui kekayaan ini bukan karena kepintaran, bukan karena kawan, tapi ini dari Allah. Macam Karun tuh kenapa jadi Karun demikian rupa? Karun kadang mengakui bahwa itu harta anugerah Allah. Bahkan Karun mengakui ini harta ku dapatkan karena kepandaianku, karena kecerdasan. Akhirnya jadi Karun. Nah, itu orang kada syukur dengan Allah, mengakui bahwa harta itu datangnya bukan dari Allah. Berikan, nafkahkan fi sabilillah. Harta yang kita berikan itulah yang ampun kita. Itu. Kalau kita bisa duit 1 miliar, kita berikan 1 juta, 1 juta itulah sebenarnya yang ampun kita. Cukuplah mula rumah 1 juta. Apalagi di surga larang tanah. Surga itu larang tanah. Ala innal jannah waliyah jannah. Surga itu mahalnya Nabi. Bawa kap 1 juta, cukuplah mula rumah 1 juta. Dalam dunia aja kali cukup, apalagi di surga. Kali cukup 1 juta. Nah, jadi diberikan, diinfakkan fisabilillah. Ma'adawamil iftiqar ilallah ta'ala. Ditambah lagi selalu berhajat kepada Allah. Jangan sampai kekayaan ini membuat kita kurang berhajat kepada Allah. Nah, biasa orang kaya kayak itu. Orang Allah tuh kurang hajatnya karena dia kaya. Kalau orang miskin itu hajatnya luar biasa kepada Allah. Begitu orang ada berdoa supaya murah rezeki, aminnya nyaring benar orang miskin tuh. Kalau orang kaya bebaya amin aja. Dia merasa kaya. Nah, ini ngarannya kurang iftikar. Padahal kekayaan jangan mempengaruhi iftikar kita kepada Allah. Kekayaan jangan mengurangi berhajatnya kita kepada Allah. Wal khawfi minallah, dan takut daripada Allah. Nah, takut kalau ini lanjuran dari Allah, kalau ini jalan ke neraka. Nah, kalau demikian halnya mengelola kekayaan ini pasti akan mengantarkan dia ke surga, walaupun begisut juga, kayak Abdurrahman bin Auf tadi. Disyukuri, diinfakkan di jalan Allah, selalu berhajat kepada Allah dan takut daripada Allah. وَمَنْ وَرَدَ عَلَيْهِ الْبَلَاءَ فَلْيَجْعَلْهُ طَرِيقًا مُوصِلًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. Barang siapa yang datang atasnya bala. Nah, bala. Jadikanlah bala itu jalan yang menyampaikan kepada Allah. Wadzalik yang demikian bisabri, sabar, warridha, lapang hati, warruju ila Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Quran menyatakan demikian, bahwa orang-orang yang diberikan Allah musibah, lalu dia kembali kepada Allah, innalillahi wa inna rajiun, Allah berikan mereka salawatun wa rahmatun.
Wa man warada alaihi al-afiyah, orang yang datang atasnya afiyah, sihat, makmur, kalau ada kurang suatu apa, afiat. Fal yaj'alha tariqan musilan ila Allah taala. Jadikan pula afiat itu jalan yang menyampaikan kepada Allah. Wa dzalik, yang demikian, bisyukri, dengan mensyukurinya, wa syughlil awqat bil amali salihah, mengisi waktu dengan amal-amal yang saleh, ma'adawamil iftikar ila Allah taala, serta senantiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah kesimpulannya apa yang kita baca dalam beberapa hikmah terakhir ini. Orang yang miskin, dengan kemiskinannya dia dapat surga di akhirat, di dunia dapat ma'rifat. Orang yang kaya, dengan kekayaannya lah mestinya dalam dunia dapat ma'rifat, di akhirat dapat surga. Orang yang kena bala, penyakit macam-macam, jadikanlah itu jalan menuju kepada Allah. Di dunia dengan dapat ma'rifat, di surga, di akhirat dapat surganya Allah. Orang yang sihat, walafiat, lapang, tenang, jadikanlah itu jalan menuju Allah. Dengan syukur, mengisi waktu dengan kebaikan, dan senantiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.